Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari program studi S1 Farmasi Reguler Pagi dengan nomor induk mahasiswa 0722111053. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR Uni Eropa. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK. Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Nah, apa sih pengertian dari data pribadi itu sendiri? Jadi pengertian dari data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Tapi dari berbagai penjelasan juga dapat dipahami bahwa sebenarnya data pribadi itu adalah informasi apapun yang secara alamiah atau yang diberikan oleh orang lain, termasuk orang tua misalnya, dan teridentifikasi. Apa sih teridentifikasi itu? Jadi teridentifikasi itu adalah sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, ataupun mungkin bisa didengar. Contohnya nomor KTP itu kan bisa dilihat. Dan itu bisa digunakan untuk contohnya teman-teman bisa mengambil, mungkin sekarang lagi banyak itu ya bantuan sosial. Bantuan sosial itu bisa melihat, memberitahu mengenai nomor induk KTP itu sendiri, itu kan bisa dilihat. Tapi nomor KTP itu juga tidak hanya satu doang ya gitu ya. Jadi banyak juga selain nomor KTP juga kayak jadi apa sih cakupannya itu nama luas kayak nama, kemudian alamat, dan juga ada data kunjungan dari browser itu sendiri, termasuk juga informasi unik terkait dengan fisiologis, mental, genetik, ataupun yang lain. Intinya, jadi data pribadi itu adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan individu atau dengan yang lainnya. Orang tersebut bisa diidentifikasi atau teridentifikasi dengan baik. Kemudian, nah, jadi data pribadi itu ada dua ya. Jenis data pribadi itu, yang pertama ada data pribadi yang sensitif, yaitu data pribadi sensitif itu adalah data yang secara alamiah muncul dalam diri seseorang dan tidak bisa dipisahkan secara individual. Kemudian yang kedua ada data pribadi umum. Data pribadi umum itu adalah data pribadi yang sifatnya umum atau yang biasa saja karena itu bukan merupakan sesuatu yang sensitif apabila dibagikan masyarakat luas. Contohnya ada nama, alamat tempat tinggal, dan nomor KTP. Nah ini ya, jadi contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya data pribadi yang bersifat umum itu kayak nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan. Mungkin teman-teman dalam hal ini warga negara Indonesia, kemudian agama Indonesia itu kan agamanya banyak sekali, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen gitu. Kemudian ada data pribadi yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang secara umum. Kemudian data pribadi yang bersifat sensitif itu kayak data pribadi atau data informasi medis atau riwayat kesehatan seseorang, kemudian data biometrik seperti mungkin kalau di HP teman-teman ada fingerprint kayak gitu-gitu, genetik. Kemudian ada pandangan politik dan catatan kejahatan, biasanya itu dari polisian ya, ada namanya biasanya ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian ada data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian, nah ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi di Indonesia itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau biasa yang disingkat dengan UU PDP. Apa sih itu? Jadi itu adalah
undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam salinan draft RUU PDP yang baru disahkan itu ada 4 hal nih, ada 4 hal yang dilarang terkait data menurut undang-undang ini. Gitu. Yang pertama itu, nah ini ya, ada 4 hal yang dilarang terkait dengan pengelolaan data pribadi menurut undang-undang PDP. Yang pertama ada larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ini ada di pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian yang kedua, ada larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ini sebetulnya sama semua ya. Ada di pasal 65 Undang-Undang PDP. Kemudian larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Kemudian yang keempat ada larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi di 4 poin ini ada perbedaannya, walaupun di dalam satu pasal ini ada perbedaannya. Dari yang pertama ada memperoleh dan mengumpulkan, kemudian ada mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kemudian ada menggunakan data pribadi dan membuat data pribadi palsu. Selanjutnya ini ada yang namanya GDPR. GDPR itu kepanjangan dari General Data Protection and Regulation. Apa sih itu? Jadi itu adalah sebuah aturan tentang kegiatan online yang bertujuan melindungi pengguna. GDPR bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan online, termasuk pemilik website. Jadi General Data Protection itu adalah wajib dipatuhi oleh semua penyedia layanan online gitu lah di seluruh dunia, mengolah, menyimpan atau memproses data pribadi di Uni Eropa. Kemudian apa aja sih keuntungan dari GDPR itu gitu loh. Jadi pasti ada keuntungannya juga nih. Yang pertama ada berlaku untuk seluruh dunia. Jadi meskipun pada umumnya GDPR ini dibuat untuk wilayah Uni Eropa, tapi GDPR itu di Indonesia beberapa negara lain juga mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi seluruh website di dunia yang dapat dikunjungi oleh warga negara lain, maka peraturan yang sama juga berlaku di website tersebut. Kemudian yang kedua ada informasi pribadi lebih terjamin. Jadi dengan adanya GDPR ini, privasi masyarakat akan lebih terjamin kerahasiaannya, dan data dan informasi juga akan lebih aman. Bagi Anda yang ingin pergi ke rumah sakit, tidak perlu tuh yang namanya takut kerahasiaan medis tersebut akan tersebar gitu loh. Kemudian yang ketiga ada mengamankan data pribadi. Itu adalah data pribadi yang sekarang sering dimanfaatkan tuh karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga gitu ya. Jadi dengan adanya GDPR ini, Anda dapat menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jadi teman-teman tidak usah takut data-data teman-teman itu disebarluaskan atau digunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya GDPR ini, teman-teman tidak usah takut dengan hal itu. Kemudian selanjutnya, nah apa saja sih yang diatur di GDPR ini? Ya, jadi yang pertama ada notifikasi serangan. Jadi Anda wajib memberitahu semua klien Anda dalam 72 jam ketika website Anda diserang oleh hacker. Kemudian ada dua tuh bisa mengakses data. Pengguna berhak untuk menanyakan dan meminta 3 hal pada pemilik website. Yang pertama, apakah data mereka dikumpulkan, terus kemudian yang kedua, jenis data apa saja sih yang diambil oleh pemilik situs, dan yang terakhir adalah bagaimana data Anda itu akan dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga ada meminta penghapusan data. Penggunaan ini bisa meminta kepada perusahaan atau pemilik website untuk menghapus semua datanya, sehingga tidak akan ada informasi sedikit pun mengenai pengguna. Kemudian yang keempat, ada memindahkan data.
Pengguna juga bisa meminta perusahaan atau website untuk memindahkan data mereka. Anda pun tidak boleh menolak permintaan tersebut. Jadi teman-teman tidak bisa menolak ya apabila ada uh, apa namanya bisa dipindahkan gitu datanya, itu Anda tidak bisa menolak gitu. Kemudian yang kelima, ada data dijaga oleh yang berwenang. Perusahaan atau pihak website wajib menunjukkan minimal satu orang untuk menjadi data protection officers atau pegawai perlindungan data yang salah satu tugasnya untuk mengamankan data pelanggan. Nah, ini kalau boleh saya simpulkan, ini adalah perbedaan perlindungan data pribadi. Kalau misalnya di GDPR Uni Eropa itu menerapkan aturan pengendalian setiap proses informasi yang tersebar, tapi di Indonesia data privasi dirawat, dilindungi, dijaga kebenarannya serta kerahasiaannya. Kemudian kalau di GDPR itu Uni Eropa memiliki jangkauan yang lebih luas, dan di Indonesia itu masih bersifat umum dan terletak. Dan yang terakhir itu di GDPR Uni Eropa itu sudah cukup baik mulai dari subjek data pribadi, jenis hak, dan kewajiban hingga sanksi. Tapi di Indonesia tersebar di berbagai aturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, dan ini adalah referensi-referensi yang saya pakai untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Saya Muhammad Ardiansyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.